Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan rezeki dan kesehatan. Kenapa? Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa. Sama-sama berdoa dalam hati. Dimulai. Selesai. Untuk pertama-tama, perintah yang akan disampaikan oleh Ibu Moti. Pada Ibu Moti dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bentar. Kelihatan Bapak Ibu? Ada. Kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terima kasih. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar. Yang sebelum ke materi selanjutnya, saya telah menggambarkan sebuah lingkaran di mana posisi modul ajar ini ada di paling atas. Modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Profil pelajar Pancasila, saya ingatkan kembali itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Untuk konsep modul ajar ini, apa sih modul ajar itu? Modul ajar merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar ini harus disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dengan berbasis perkembangan yang untuk jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar dengan tujuan agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya kita menuju ke komponen. Nah, di sini ada komponen-komponen yang harus ada dalam modul ajar. Terbagi menjadi 3, ada informasi umum, ada komponen inti, ada lampiran. Informasi umum terdiri dari 6 poin, ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Komponen inti ada 7 poin, lampiran ada 4 poin. Kita menuju ke informasi umum. Yang pertama ada identitas modul. Tentunya pasti harus di awal itu ada identitas modul. Di sini ada nama penyusunnya siapa, ada nama sekolah, ada jenjang sekolah, dan juga ada kelasnya dan alokasi waktu dalam pembelajaran itu. Yang kedua ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang akan kita rancang. Yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Tentunya ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang erat kaitannya dengan pembentukan karakter peserta didik. Yang terakhir ada sarana dan prasarana juga, ada target peserta didik, ada model pembelajaran. Komponen yang kedua yaitu komponen inti. Ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada kegiatan pembelajaran, ada asesmen atau penilaian, dan terakhir ada pengayaan dan remedial. Untuk lembar terakhir itu biasanya ada lampiran. Lampiran-lampiran ini di dalamnya itu terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, ada glosarium, ada daftar pustaka. Demikian representasi dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya, Bu. Iya, Bu Nia, silahkan. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana profil pelajar Pancasila pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya dalam modul ajar ini?
Ya, terima kasih Bu Nia atas pertanyaannya, bagus sekali. Saya akan mencoba menjawab. Profil pelajar Pancasila dalam modul ajar ini, kalau dilihat dari praktek, terutama mata pelajaran seni dan prakarya kan banyak keterampilannya, itu kita bisa lihat ambil profil pelajar Pancasila yang mandiri dan kreatif. Mandiri di sini, jadi pemahaman diri peserta didik berani menuangkan gagasan atau idenya dalam menciptakan sebuah karya. Kemudian kalau kreatifnya tentu setiap peserta didik pasti akan berbeda-beda pemikirannya, akan membuat kerajinan seperti apa. Nanti mereka akan berkembang sesuai minat dan bakatnya. Itu kalau menurut saya, Bu Nia, bagaimana jawabannya? Iya Bu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baiklah, presentasi dari saya cukup sekian. Saya serahkan kembali kepada moderator Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali Bu Muti atas paparannya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Nia. Kepada Ibu Nia, kami persilakan. Baiklah, terima kasih Kang Sandi. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan sebentar ya. Nah, ini sudah ada terlihat Ibu Bapak? Sudah. Nah, sudah. Terima kasih. Silakan Bu Nia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mencoba memaparkan tentang literasi digital pada komponen perangkat TIK. Sebelum saya menyampaikan atau memaparkan tentang literasi digital, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran ini. Tujuan mempelajari literasi digital yaitu sebagai dasar pengenalan dini platform teknologi sekolah penggerak dengan maksud agar peserta menggunakan platform teknologi sekolah penggerak mendapatkan pengetahuan mengenai keterampilan dasar menggunakan perangkat TIK. Nah, dilihat dari gambar ini, jadi setiap pesan atau paket yang dikirim atau diterima, tentunya ada unsur pengirim dan penerima. Ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau paket. Tapi dalam proses pengiriman pesan atau paket ini tidak dapat dihindari adanya atau terdapatnya gangguan. Begitu juga dengan umpan balik sebagai bentuk konfirmasi. Berikutnya, ada unsur-unsur komunikasi dan komponen perangkat TIK. Yang pertama ada pengirim atau penerima. Komponen perangkat TIK-nya ada perangkat keras, komputer atau desktop, perangkat lunak. Perangkat keras seperti handphone atau smartphone, komputer desktop, laptop, dan tab. Perangkat lunak seperti aplikasi WhatsApp atau Telegram. Pesan singkat, komponen perangkat TIK-nya bisa berbentuk teks, suara, gambar, dan video. Berikutnya yang ketiga adalah media. Medianya terdiri dari kabel dan nirkabel. Umpan balik. Biasanya dalam WhatsApp ada indikator centang. Tanda pesan sudah terkirim atau diterima oleh perangkat, dibaca atau dibuka oleh penggunanya. Dan yang terakhir adalah gangguan. Gangguan ada dua. Yang pertama gangguan yang dapat kita kendalikan. Dan yang kedua adalah gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Contoh gangguan yang dapat kita kendalikan misalnya adanya virus, kita menggunakan antivirus, atau komputer mati sendiri karena panas, atau enggak, karena pendinginnya tidak maksimal. Atau satu lagi, komputernya ngehang. Jadi ini bisa dibuka kembali oleh sendiri.
Gangguan yang tidak dapat kita kendalikan biasanya matinya perangkat atau rusak. Jadi kita tidak bisa menggunakan kembali perangkat itu karena harus diperbaiki terlebih dahulu. Di sini ada tips. Saya perbesar dulu sedikit. Di sini ada tips sederhana untuk mengatasi gangguan mempengaruhi perangkat TIK. Langkah cepatnya, yang pertama ada restart atau mengulang atau menghidupkan ulang perangkat kita. Yang kedua, melakukan hard reset perangkat kita sebelum pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki data cadangan. Kalau tidak, resikonya data yang ada akan hilang. Lalu ini memeriksa terlebih dahulu identifikasi persoalan. Yang pertama, periksa apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria minimum yang diminta oleh aplikasi yang kita jalankan pada perangkat kita. Yang kedua adalah memeriksa apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet atau tidak. Jika iya, maka periksa apakah perangkat kita terhubung dengan internet. Yang berikutnya adalah alamat, identitas, dan akun. Biasanya pada perangkat teknologi kita seperti rumah, kita memiliki alamat atau identitas. Sama seperti halnya pada TIK, alamat dan identitas itu ada. Biasanya hal tersebut dikatakan atau disebut dengan akun ya Ibu Bapak. Ini contoh gambar platform teknologi sekolah penggerak. Biasanya ada gambar-gambar atau simbol-simbol seperti ini. Yang berikutnya, untuk mendapatkan produk-produk platform teknologi atau aplikasi dan mengoperasikannya, di sini ada dua cara. Yang pertama memasang atau install pada perangkat. Kalau pada HP biasanya kita bisa install di Play Store. Dan yang kedua mengaksesnya melalui web browser. Ini di sini ada mengaktifasi akun belajar.id. Ini adalah referensi atau cara-cara untuk membuka akun belajar. Di sini sudah ada, Ibu Bapak tinggal mengklik saja. Nah, itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan. Izin bertanya, Bu Nia, boleh? Ya, mangga silahkan Pak. Di sini kan tertulis literasi digital nih ya. Ya Pak. Sementara tadi Bu Nia sudah menjelaskan tentang guru belajar ID itu. Kalau menurut saya kan guru belajar ID itu sudah diberikan kepada anak Ibu Nia ya. Sudah diberikan kepada anak, semuanya, hampir semuanya sudah diberikan kepada anak. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan anak sementara ini masih dalam bentuk daring? Apakah guru datang ke rumahnya masing-masing atau anak datang ke sekolah? Bagaimana cara penyampaiannya kepada anak agar anak bisa mengaktifkan atau mengaktifasi akun belajar ID? Terima kasih Tuhannya. Itu saja Bunia. Terima kasih Kang Sandi atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Karena sekarang pembelajarannya secara daring, anak-anak untuk mengaktifasi akun belajarnya bisa membuka dari YouTube juga ada, nanti akan dikasih tahu tentang akun pembelajaran ini. Ini sudah saya tulis di sini. Anak-anak nanti tinggal diberikan kepada anak saja. Kalaupun misalnya ada anak yang kurang paham, anak-anak bisa bertanya, bisa melalui WhatsApp secara grup ataupun pribadi. Itu saja mungkin Kang Sandi. Apabila mau menambahkan, mangga silahkan. Terima kasih Bu Nia.
Tidak ada lagi? Kalau Oke. tidak ada lagi, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sekarang giliran presentasi dari saya. Oke, saya akan dulu lihat. Terlihat nggak Bapak Ibu? Ibu, ada tidak? Belum Belum, ada, Pak. Pak Sandi. Belum ada. Mungkin dikarenakan jaringan dari saya tidak mau masuk, kayaknya saya tidak bisa nge-share presentasi saya. Gimana Bapak Ibu? Saya tidak bisa nge-share. Tidak apa-apa, Pak Sandi, tidak usah dimunculkan presentasinya, tanpa itu juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, langsung saja. Apa langsung dibacakan saja? Ya, langsung. Ya, langsung dibacakan saja. Boleh. Aku bacakan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Di sini saya mengambil materi topik tentang asesmen formatif dan sumatif. Tujuan sesi pembelajaran ini yang pertama, memahami jenis asesmen. Kedua, memahami asesmen formatif dan sumatif. Ketiga, memahami fungsi asesmen formatif dan sumatif. Dan yang keempat adalah memahami bentuk asesmen formatif dan sumatif. Jenis asesmen learning pembelajaran dibagi ke dalam 3, yaitu ada AS, yaitu sebagai, asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, for, untuk, yaitu asesmen untuk proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah of, terhadap asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jenis asesmen dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, formatif dan sumatif. Dalam formatif terdapat 1. Metode evaluasi pemahaman peserta kebutuhan pembelajaran. 2. Memantau pembelajaran murid, memberi umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Ketiga, asesmen formatif berfungsi sebagai mengidentifikasikan kekuatan aspek yang diperlukan. Keempat, memberikan informasi mengenai tantangan yang dihadapi peserta. Kelima, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Sementara dalam sumatif, memiliki metode evaluasi, asesmen memiliki pengaruh terhadap nilai akhir peserta, dan ketiga, umpan balik asesmen digunakan mengukur perkembangan murid. Asesmen formatif dan sumatif memiliki peran untuk guru dan peserta. Untuk formatif, peran untuk guru adalah mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan, serta mengecek pemahaman. Sementara untuk peserta, mengevaluasi pembelajaran, membangun pengetahuan, dan mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan kemampuan. Sementara untuk sumatif, peran untuk guru, yang pertama mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran. Kedua, meningkatkan pengajaran. Sementara untuk pesertanya dapat memahami apakah mereka mencapai pembelajaran.
Bentuk asesmen formatif dibagi ke dalam dua bagian. Ada yang tidak tertulis dan yang tertulis. Untuk yang tidak tertulis adalah asesmen formatif. Di dalamnya adalah diskusi kelas, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan publik, mengemukakan pendapat, melatih peserta untuk menerima pendapat orang lain yang berbeda. Di dalamnya ada produk, presentasi, drama, atau tes lisan. Sementara bentuk asesmen sumatif yang tertulis memiliki refleksi, melatih peserta untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran. Hasil refleksi ini dapat digunakan pengajar untuk melihat sisi lain proses pembelajaran peserta. Di dalamnya ada poster, jurnal, dan tes tulis. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Kalau ada yang bertanya, saya silakan. Atau yang menanggapi. Baik, Pak Sandi, mohon izin saya ingin bertanya. Boleh, Bu Munti. Tadi kan Pak Sandi sudah menerangkan asesmen formatif dan sumatif. Saya hanya ingin bertanya, kadang saya juga masih bingung ya, untuk asesmen formatif yang tidak tertulis, biasanya Bapak melakukannya di dalam kelas baik daring maupun luring itu seperti apa aja gitu Pak? Apa yang dilakukan dalam proses asesmen formatif ini? Bisa tolong dicontohkan? Oke, terima kasih Bu Munti. Pertanyaan bagus sekali. Untuk tes tidak tertulis sendiri, karena saya mata pelajarannya seni budaya, kebanyakannya biasanya praktik. Entah itu mau daring atau luring, kita selalu praktik. Contohnya kalau misalnya kita sebelum pandemi, saya selalu membuat yang namanya seni grafis. Di bab 9 itu ada seni grafis membuat hasil karya anak. Nah, hasil karya anak itu anak-anak akan mendesain. Alhamdulillah anak-anak SMP 1 Cikalongkulom dalam IT-nya sudah berkembang dengan pesat. Anak-anak membuat desain, kemudian anak-anak itu langsung terjun ke lapangan membuat pakaian yang mereka ciptakan. Itu sebelum pandemi. Bagaimana kalau setelah ada pandemi? Sama saja. Karena penyampaiannya adalah daring, anak-anak saya WhatsApp atau saya berikan Zoom dulu, kemudian saya menjelaskannya bagaimana metode cara pembuatan baju desain seperti itu. Kadang-kadang Pak, ada anak yang tidak memakai gadget. Anak-anak boleh kerja kelompok asal tetap menjaga protokol kesehatan. Meskipun seperti itu, alhamdulillah anak-anak dapat dan mampu mengerjakan tugas yang saya berikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu Muti. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya tutup dengan doa. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa sejenak dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Akhirnya kita sudah beres juga sampai materi modul kolaborasi ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi amanah untuk disampaikan kembali kepada teman-temannya. Dengan ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.